agak berat malam ini karena usul fikih memang basisnya, fondasinya adalah rasionalisme ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wa syuhada'i was salihin, thumma khususan ila ruhi syekh nafa'ana Allahu bi'ulumihim wa afadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'ilillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai hukum taklifi. Hukum taklifi yang terdiri dari wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Itu disebut sebagai hukum taklifi. Itu untuk pengertian yang paling mudah buat orang awam. Walaupun biasanya para ulama membedakan antara ijab, wujub, dan wajib, antara tahrim dan haram, dan seterusnya. Biasanya di dalam studi-studi usul fikih dibedakan antara ijab, wujub, wajib. Yang paling mudah, ijab itu biasanya adalah disebut dengan nafsul khitab, yaitu firman Allah itu sendiri, itu namanya ijab. Sedangkan wujub itu atharul khitab, dampak dari firman Allah itu melahirkan satu pandangan bahwa sesuatu ini berisi perintah untuk mengerjakan dengan tegas dan pasti, itu namanya wujub. Sedangkan wajib itu perbuatan yang menjadi kaitan dari khitab itu. Itu bedanya antara ijab, wujub, dan wajib. Nah, hukum taklifi biasanya isinya itu adalah taklif, pembebanan ya, pembebanan taklif. Makanya sering didefinisikan taklif itu talabu ma fihi kulfatun wa masyaqqah, tuntutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang di dalamnya ada kulfah, ada masyaqqah, ada kulfah, ada beban. Makanya meninggalkan korupsi itu ya berat
bagi orang yang punya peluang untuk korupsi. Mengerjakan sholat itu berat. Nah, itu ada kulfah di situ. Nah, hukum taklifi itu mengandung beban. Karena mengandung beban, maka hukum taklifi tidak dibebankan kepada orang yang tidak mukallaf. Makanya anak kecil tidak mukallaf. Orang gila tidak mukallaf. Jadi seluruh hukum taklifi itu harus fi maqduril mukallaf, di dalam kemampuan mukallaf. Nah, beda dengan hukum wad'i. Kalau hukum wad'i itu ada yang fi maqduril mukallaf, di dalam kemampuan manusia, ada fi ghairi maqduril mukallaf, di luar kemampuan manusia. Menghadirkan dua orang saksi di dalam pernikahan yang menjadi syarat bagi sahnya pernikahan itu di dalam kemampuan mukallaf. Punya wudu yang menjadi syarat bagi sahnya salat itu di dalam kemampuan mukallaf. Tapi ada hukum wad'i yang di luar kemampuan mukallaf. Tergelincirnya matahari yang menjadi sebab wajibnya salat itu di luar kemampuan mukallaf. Itu namanya hukum wad'i. Nah, hukum wad'i itu biasanya terdiri dari sebab, syarat, wajib, mani, sihah, kemudian butlan atau sahih. Kalau ikut yang kitab di sini, sahih, batil, dan fasik. Nah, malam ini kita akan melanjutkan hukum wad'i yang disebut di dalam kitab Waraqat ini adalah yaitu sahih dan batil. Was-sahihu min haitsu wasfuhu bis-sihhati. Ini di halaman 4, baris paling bawah di dalam Hasyiah Ad-Dimyati yang saya kirim itu. Was-sihhatu min haitsu wasfuhu bis-sihhati. Sahih dilihat dari aspek mensifati sahih dengan sihah. Ini untuk orang pemula ya. Biasanya di kitab-kitab yang lebih tinggi yang didefinisikan itu bukan sahih tapi sihah. Sahih dilihat dari aspek mensifati sahih dengan sihah, ma yata'allaku bihi an-nufudhu wa yu'taddu bihi. Sahih itu adalah sesuatu yata'allaku yang berkaitan bihi dengan ma, an-nufudhu apa nufudh, wa yu'taddu bihi dan diperhitungkan, dianggap bihi apa ma. Bi anistajma'a ma yu'tabaru fihi syar'an aqdan kana aw ibadatan. Jadi sahih itu adalah sesuatu yang terkait dengan nufudh dan i'tidad. Nufudh itu makna secara kamus artinya tembus ya. Makanya jendela itu bahasa Arabnya nafidah, tembus. Tapi biar tembok yang akan kita buat sebagai jendela itu bisa jadi jendela, harus ada aktivitas untuk melubangi tembok itu. Nah, usaha mengerjakan sesuatu itu namanya tanfidh. Makanya ada sultah tanfidhiyah, yaitu kekuasaan eksekutif. Pemerintah yang melaksanakan program-program.
Di NU ada yang disebut dengan tamfidhiyah, yaitu lembaga eksekutifnya, bukan syuriah. Jadi kalau eksekutif adalah yang mengerjakan, yang mengoperasionalkan. Nasahi itu terkait dengan nufudz, yaitu melaksanakan sesuatu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kalau sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, wa yu'taddu bihi, maka baru bisa dianggap, diperhitungkan. Bianistajma'a, dengan memenuhi apa? Ma yata'allaku itu, memenuhi apa? Ma yu'tabaru fihi syar'an, memenuhi sesuatu yu'tabaru yang diperhitungkan fihi, di dalam ma yata'allaku syar'an, menurut syara'. Aqdan kana au ibadatan, baik yang terkait dengan akad, transaksi, au ibadatan atau ibadah. Aqdan kana au ibadatan, baik berupa akad ataupun berupa ibadah. Makanya kita mengenal ada yang disebut dengan aqdun sahih, akad yang sahih, yang sah dalam bahasa Indonesia. Jadi biar gampang, sah itu apa? Sah itu ma yata'allaku bihi an-nufudhu, sesuatu yang dikerjakan dengan memenuhi syarat dan rukun sehingga dia yu'taddu bihi, dapat dianggap sudah memenuhi apa yang ditetapkan oleh syari, oleh Allah. Walaupun antara i'tidad dan nufud ini sebenarnya sama artinya ya. Sama, al-i'tidadu wan nufudhu ma'nahuma wahidun, maknanya sama, satu. Jadi ada aqdun sahih, ada ibadah yang sahihah, akad yang sahih, dan ada ibadah yang sahihah. Bai'un sahih misalnya, nikahun sahih, atau saumun sahih, salatun sahihah. Jadi agar ibadah yang kita lakukan itu sah, agar transaksi jual beli yang kita lakukan itu sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Yang telah ditetapkan oleh syara'. Tidak boleh melakukan sesuatu yang tak, atau yang melanggar ketentuan syara'. Itu definisi dari sahih. Di dalam kitab-kitab lain yang didefinisikan bukan sahih tapi sihah. Biasanya kalau di dalam Jam'ul Jawami, sahih itu disebut dengan al-fi'lu dzul wajhaini muwafiqan amrasyari. Kalau enggak keliru begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan sihah itu adalah perbuatan. Perbuatan manusia ini kan dibagi menjadi tiga ya. Ada perbuatan manusia yang selalu sesuai dengan syariat. La yakunu illa muwafiqan lisyara'. Ini ada di dalam syarahnya Jam'ul Jawami ya. Perbuatan manusia itu adalah ada yang la yakunu illa muwafiqan lisyara', sesuai dengan ketentuan syara'. Selalu sesuai, seperti ma'rifatullah, mengenal Allah itu selalu sesuai dengan syara'. Ada perbuatan manusia itu la yakunu illa mukhalifan lisyara',
selalu bertentangan dengan syarak, seperti menyekutukan Allah, itu mukhalifan lisyara'. Ada yang ma yakunu taratan muwafiqan lisyara' wa taratan yakunu mukhalifan lisyara'. Perbuatan yang kadang sesuai dengan syara' dan kadang tidak sesuai dengan syara'. Itu namanya dzu al-wajhaini, memiliki dua aspek. Kalau sesuai dengan syara' itu namanya sihhah. Kalau tidak sesuai dengan syara' itu namanya ghairu sihhah, tidak sah. Ini di bahasa kita sebenarnya sudah maklum apa yang disebut dengan sihhah itu, apa yang disebut dengan sahih, ya. Ma yakunu taratan muwafiqan lisyara' wa taratan yakunu mukhalifan lisyara'. Kalau sesuai dengan syara' itu namanya sihhah, kalau bertentangan dengan syara' itu namanya ghairu sihhah. Jadi sahih itu gampangannya mastaufa arkanahu wa syurutahu asy-syar'iyyah, sesuatu yang memenuhi unsur, rukun dan syarat seperti ditetapkan oleh syara'. Baik yang terkait dengan akad ataupun yang terkait dengan ibadah. Misalnya ada yang menyatakan bahwa di dalam bidang ibadah itu ada kaidah al-ibratu fil ibadat bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Di dalam persoalan ibadah yang penting diperhatikan dua secara sekaligus. Yang pertama bima fi nafsil amri, sesuai dengan fakta. Yang kedua bima fi dhannil mukallaf, sesuatu itu sesuai dengan dugaan mukallaf. Ini menarik. Kalau ada orang salat menghadap ke timur, padahal dia tinggal di Indonesia, dia menyangka Ka'bah itu di sebelah timur, padahal faktanya ada di barat. Maka kalau itu terjadi, maka dia harus mengulang sholatnya. Sholatnya harus diiadah, karena di dalam bidang ibadah yang terpenting bukan hanya dugaan mukallaf bahwa Ka'bah itu ada di timur misalnya, padahal salah, tapi harus bima fi nafsil amri, faktanya Ka'bah itu ada di mana. Jadi kalau sampai ada orang di Indonesia salatnya menghadap ke timur karena dia menyangka bahwa Ka'bah ada di timur, padahal faktanya Ka'bah itu ada di barat, itu dia lakukan menghadap ke timur selama 1 tahun. Begitu dia tahu bahwa yang dia lakukan tidak sesuai dengan fakta, maka dia wajib mengqadha salatnya selama 10 tahun itu. Itu di dalam bidang ibadah dua yang diperhatikan, bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Tapi di dalam bidang muamalah, al-ibratu fil muamalah bima fi nafsil amri la bima fi dhannil mukallaf. Yang penting diperhatikan menyangkut bidang muamalah itu adalah fakta empiriknya, bukan dugaan mukallafnya. Bukan dugaan mukallafnya. Ini penjelasan saya ini bisa dimengerti enggak ya kira-kira ya? Jadi
Kalau di bidang ibadah berlaku kaidah al-ibratu fil ibadat bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Sementara di bidang muamalah berlaku kaidah al-ibratu fil muamalah bima fi nafsil amri la bima fi dhannil mukallaf. Yang penting adalah fakta empiriknya, bukan dugaan mukallafnya. Itu di bidang muamalah. Di bidang muamalah. Makanya misalnya kalau ada orang menghibahkan tanah, guyon-guyon saja, tidak serius, karena dia menyangka bahwa tanah itu bukan miliknya. Ternyata begitu dia mengucapkan bahwa saya hibahkan tanah itu kepada kamu, fakta empiriknya tanah itu memang milik dia, karena kebetulan dia ahli waris dari orang tuanya nggak tahu bahwa dia itu adalah bahwa tanah itu milik dari bapaknya. Maka tanah itu bisa pindah ke pemilikan dalam bentuk hibah. Ini hibah zaman dulu, kalau hibah sekarang kan harus ada hitam di atas putih ya. Ini kita baru mendefinisikan mengenai sah atau sahih. Wal batilu, sedangkan yang dimaksud dengan batil min haitsu wasfuhu bil butlani, dilihat dari mensifati batil dengan butlan. Apa definisinya? Ma la yata'allaku bihi an-nufudhu wa la yu'taddu bihi, sesuatu yang tidak berkaitan bihi dengan ma. An-nufudhu, apa nufudh? Perbuatannya tidak punya efek, perbuatannya tidak punya pengaruh. Wala yu'taddu bihi, dan perbuatannya itu tidak dihitung, tidak dianggap. Nah, perbuatan yang tidak punya efek dan tidak dihitung itu namanya batil. Bagaimana dia disebut perbuatannya tidak punya efek dan tidak bisa dihitung, tidak dianggap? Bi an lam yastajmi' ma yu'tabaru fihi syar'an, dengan tidak memenuhi apa ma la yata'allaku bihi nufudhu, itu tidak memenuhi ma yu'tabaru fihi, tidak memenuhi sesuatu yu'tabaru yang diperhitungkan apa ma fihi di dalam ma la yata'allaku. Jadi perbuatan itu tidak punya efek, tidak dihitung, tidak dianggap, karena perbuatan itu tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syarak. Aqdan kana, baik perbuatan itu berupa transaksi, au ibadatan, atau berupa ibadah, baik yang terkait dengan muamalah jual beli atau terkait dengan persoalan ibadah. Jadi perbuatan manusia itu ada yang sahih, ada yang batil. Yang sahih sudah dijelaskan. Batil ini adalah kebalikan dari sahih itu. Orang melakukan satu perbuatan, tapi perbuatannya itu tidak memenuhi syarat dan rukun, sehingga tidak punya efek, tidak punya pengaruh, tidak dihitung. Artinya apa? Wajib untuk diulangi lagi. Ada yang bertanya ini, kalau dalam bidang ibadah itu memang dua-duanya harus ada, yaitu bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Kalau bidang muamalah baru yang terpenting bima fi nafsil amri la bima fi dhannil mukallaf.
Jadi batil ini kebalikan dari sahih. Jadi ghairu nufud, ghairu i'tidad. Jadi perbuatannya tidak nufud dan tidak i'tidad. Tidak memenuhi syarat dan rukun dan tidak juga i'tidad. Artinya apa? Dia tidak lepas dari tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Allah kalau itu terkait dengan ibadah misalnya. Bahkan kalau perbuatannya itu batil, padahal perbuatan itu dalam bidang ibadah termasuk sesuatu yang wajib, maka dia harus mengulangi yang wajib itu. Misalnya sholatnya batal. Kalau sholatnya batal karena tidak memenuhi syarat dan rukun, misalnya tidak punya wudu. Kalau ghairu nufudz, maka dia juga ghairu i'tidad. Tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab. Artinya apa? Wajib sholat lagi. Itu kalau sholatnya batal. Ada yang menyatakan sebenarnya sihah itu definisinya adalah kalau dalam bidang ibadah terkait dengan isqatul qadha. Ciri bahwa sebuah ibadah itu adalah sah kalau ibadah itu menggugurkan kewajiban qadha. Artinya apa? Syarat rukunnya sudah terpenuhi, dilakukan di dalam waktu yang telah ditetapkan sehingga menggugurkan dia dari kewajiban mengqadha salatnya. Jadi as-sihhatu fil ibadah isqatul qadha, menggugurkan kewajiban untuk mengqadha. Tapi kalau sihah di dalam akad itu tarattubu atharihi. Kalau orang itu benar di dalam bertransaksi, memenuhi syarat dan rukun di dalam bertransaksi, seperti di dalam pernikahan atau di dalam jual beli, kalau di dalam jual beli, dampak dari sahnya sebuah transaksi jual beli adalah hilul intifa'i fil bai'. Halalnya memanfaatkan sesuatu yang diperoleh dari transaksi jual beli itu. Kalau di dalam pernikahan sudah lengkap syarat dan rukunnya, sudah ada mempelai laki-laki, ada saksi, ada wali, ada ijab dan qabul, maka dia punya tarattubul athar, punya dampak. Apa dampak dari akad nikah yang sudah terlaksana memenuhi rukunnya itu? Bolehnya melakukan hubungan suami istri. Itu namanya tarattubu atharihi di dalam persoalan ibadah. Nah, jual beli itu fal bai'u syar'un, jual beli itu kan disyariatkan oleh Allah. Untuk apa disyariatkan? Linaqlil milkiyah, untuk memindahkan kepemilikan. Nah, jadi naqlul milkiyah, pindahnya kepemilikan diakibatkan karena jual beli, itu namanya atharul bai', atharul muamalah, dampak dari jual beli itu. Kalau tidak memenuhi syarat, misalnya di dalam mabi'nya tidak ada, seperti bai'ul malaki atau bai'ul madhamin. Bai'ul malaki itu jual beli janin yang ada di dalam kandungan ibunya, masih di dalam kandungan ibunya. Atau bai'ul madhamin, menjual benih yang ada di punggung pejantan. Itu kan nggak ada barangnya. Karena tidak ada barang yang mau ditransaksikan, maka jual belinya dinyatakan batal. Ini kalau kita mengikuti pendapat bahwa batal dengan fasid itu sama, ya. Karena menurut mazhab Hanafi dibedakan antara batal dengan fasid.
Biasanya kalau batal itu di dalam mazhab Hanafi terkait dengan al-khalal fi aslil aqdi. Ada cacat, ada kekurangan, ada keterbatasan pada asal akadnya. Yang saya contohkan tadi seperti bai'ul malakih wal madzamin. Itu batal namanya. Tapi di dalam, kalau cacatnya itu tidak terjadi pada aslul aqdi, tapi terjadinya fi wasfin min awsafil aqdi, misalnya harganya ghairu ma'lum, transaksi ada harganya, tapi harganya tidak diketahui, maka jual belinya itu fasid, bukan batil. Kalau di dalam bidang ibadah seperti puasa, puasa itu kan ibadah. Tapi berpuasa pada tanggal 1 Syawal itu fasid. Kenapa disebut fasid? Puasa itu ibadah, sebenarnya ibadah puasa itu. Tapi tidak memenuhi hidangan Allah yang disuguhkan kepada kita pada tanggal 1 Syawal, itu dilarang, tidak diperbolehkan. Jadi kita harus menerima, menikmati suguhan Allah pada tanggal 1 Syawal itu. Biasanya kan Bilal, kita menyebutnya Bilal di Indonesia. Kalau pada tanggal 1 Syawal lagi Lebaran disebutkan puasa 1 Syawal Lebaran itu Yaumul Id, Yaumul Karamati wal Mazid, dhiyafatan lakum fa'azzimuhu haqqat ta'zim. Itu adalah dhiyafatan lakum, jamuan Allah buat kalian. Maka agungkan jamuan Allah itu salah satunya dengan cara tidak berpuasa. Ini kita bicara mengenai dua jenis hukum wad'i, ya. Bi'allam yastajmi ma yu'tabaru fihi syar'an aqdan kana aw ibadatan. Wal aqdu yattasifu bin nufudi wal i'tidadi. Akad itu bersifatan dengan nufud dan i'tidad. Jadi akad itu terkait dengan nufud, terkait dengan i'tidad. Wal ibadatu, sedangkan ibadah tattasifu bersifatan bil i'tidadi, dengan i'tidad. Fakot saja. Kenapa begitu? Istilahan, kalau mengikuti penjelasan secara istilah, ya. Ini tampaknya Imamul Haramain atau Al-Mahalli membedakan antara nufuz dan i'tidad, walaupun sebenarnya sama, ya. Ada memang yang membedakan, katanya fan nufudhu min fi'lil mukallaf. Nufud itu terkait dengan perbuatan mukallaf, sedangkan i'tidad itu min fi'li syari, terkait dengan perbuatan syari, yaitu Allah atau Kanjeng Nabi. Itu i'tidad. Misalnya transaksi jual beli, itu kan perbuatan manusia. Nah, perbuatan Allahnya di mana? Menyatakan bahwa terjadinya perpindahan kepemilikan akibat jual beli, yang menetapkan begitu itu fi'lus syari, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengerjakan transaksinya itu adalah mukallaf, yang memberikan pahala terhadap manusia karena perbuatan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhir dari penjelasan mengenai hukum taklifi dan hukum wad'i, ya. Hukum taklifi dan hukum wad'i. Sekarang wal fikhu.
Apa hubungan fikih dengan ilmu-ilmu yang lain? Ilmu fikih ini kan ilmu juga. Apa bedanya fikih dengan ilmu? Wal fikhu bil makna syar'i, fikih dalam pengertian atau dalam makna syar'i, akhassu minal ilmi, sebenarnya lebih khusus, lebih spesifik dari ilmu. Lisidqil ilmi bin nahwi wa ghairihi, karena ilmu itu bisa mencakup pada ilmu-ilmu di luar fikih seperti ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu hadis, ilmu tafsir, itu adalah ilmu. Nah, fikih itu adalah lebih spesifik dari ilmu. Karena itu fakullu fikhin ilmun, setiap fikih pasti ilmu. Walaysa kullu ilmin fikhan, tapi tidak setiap ilmu adalah fikih. Mahasiswa UIN Jakarta itu kan pasti mahasiswa, tapi tidak setiap mahasiswa itu adalah mahasiswa UIN Jakarta. Santri Asem Bagus Situbondo itu ya santri, tapi tidak setiap santri itu adalah santri Asem Bagus. Nah, itu bedanya antara fikih dengan ilmu. Kenapa penting ada penjelasan ini? Karena disebutkan fikih itu al-ilmu bil ahkam, fikih itu mengetahui, kan begitu. Wal al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Tahu. Lalu di sini penting dijelaskan bedanya fikih dengan ilmu. Jadi mahasiswa UIN Jakarta itu pasti mahasiswa, tapi mahasiswa belum tentu mahasiswa UIN Jakarta. Fikih itu pasti ilmu, tapi tidak seluruh ilmu itu adalah ilmu fikih. Jadi fikih itu lebih spesifik. Kalau mau disebutkan al-fiqhu naw'un min anwa'il ilmi, fikih itu bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu. Karena itu kullu faqihin alimun, setiap orang yang ahli fikih pasti alim. Tapi walaysa kullu alimin faqihan, tidak setiap orang alim itu pasti ahli fikih. Nah, itu definisi mengenai perbedaan antara fikih dan ilmu. Perbedaan antara fikih dan ilmu, tahu. Lalu muncul pertanyaan, tahu itu apa? Ini menarik nih. Tahu itu apa? Katanya wal ilmu ma'rifatul ma'lumi. Tahu itu adalah mengetahui sesuatu yang bisa diketahui. Ini agak problem ya definisi ini ya. Sambil pelan-pelan coba direnungkan. Ini mau mendefinisikan ilmu, mau mendefinisikan tahu. Tahu itu apa? Tahu itu ma'rifatul ma'lumi, mengetahui sesuatu yang bisa diketahui. Mengandung problem karena di dalamnya ada gerak melingkar, kan? Tahu adalah mengetahui sesuatu yang bisa diketahui. Padahal sesuatu yang bisa diketahui itu tidak bisa diketahui kalau kita tidak tahu itu apa. Itu namanya daur. Kan ada daur, ada tasalsul. Li'annal ma'luma mushtaqqun minal ilmi fala yu'raful ma'lumu ba'da ma'rifatil ilmi. Kata maklum itu kan keluar dari kata ilmu. Maka
maklum itu tidak bisa diketahui kalau kita tidak mengetahui ilmu. Makanya problematis definisi ini. Kalau kita mendefinisikan ilmu sebagai sesuatu yang bisa diketahui, padahal sesuatu yang bisa diketahui itu tak bisa diketahui kalau kita tidak tahu tentang tahu itu apa. Itu namanya problem ya, daur namanya. Ma'rifatul ma'lumi idraku ma min sya'nihi an yu'lama. Ini Al-Mahalli memberikan penjelasan dengan menggunakan kata idrak ya. Idrakuma, mengetahui objek sesuatu, min sya'nihi, ini kalau kita terjemahkan secara harfiah sulit difahami. Min sya'nihi, keadaannya itu, an yu'lama, bisa diketahui, ala ma huwa bihi, sesuai dengan filwaki, sesuai dengan faktanya. Mengetahui sesuatu, nah pengetahuan tentang sesuatu itu sesuai dengan fakta sesuatu itu. Kenapa Al-Mahalli menggunakan kata idrak? Karena definisi yang diberikan tadi itu problem. Karena itu dia tidak mau menggunakan istilah ma'rifatul ma'lum. Al-Mahalli lebih suka menggunakan istilah idrakuma min sya'nihi an yu'lama ala ma huwa bihi fil waqi', sesuai dengan sesuatu, huwa yang adapun maklum, bihi pada ma itu, fil waqi', sesuai dengan kenyataan. Kenapa tidak menggunakan istilah maklum? Karena kalau tahu itu bisa didefinisikan dengan menggunakan kata selain kata tahu, kalau kita baca kitab-kitab lain, falau huddal ilmu bi ghairil ilmi kana ghairul ilmi kashifan wa dzalika mumtani'un. Kalau tahu itu bisa didefinisikan dengan menggunakan kata selain kata tahu, ini kan al-ilmu, kok definisinya ma'rifatul ma'lum, itu problem. Karena itu harus menggunakan kata yang lain. Tapi persoalannya, kalau tahu itu bisa didefinisikan dengan kata selain kata tahu, maka berarti ada kata selain kata tahu yang bisa menyingkap makna sesuatu itu. Itu tidak boleh. Nah, akhirnya menggunakan kata idrak itu. Tapi kalau tahu didefinisikan dengan menggunakan kata tahu, al-ilmu ma'rifatul ma'lum, itu namanya ta'rifus syai'i binafsihi, mendefinisikan sesuatu dengan dirinya sendiri. Itu nggak boleh tuh. Makanya di kitab-kitab lain itu mudah saja penjelasan para ulama, al-ilmu itu tidak bisa didefinisikan. Jadi al-ilmu itu tidak bisa didefinisikan. Tidak bisa didefinisikan. Menurut yang lain bisa didefinisikan. Kaidrakil insani bi'annahu hayawanun natikun. Seperti mengetahui bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Mengetahui bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Nah, pengetahuan manusia mengenai manusia bahwa dirinya adalah hewan yang berpikir, pengetahuannya itu disebut dengan ma'rifatul ma'lum.
mengetahui sesuatu yang bisa diketahui. Mudah-mudahan bisa difahami ya, agak-agak rumit karena berbau filsafat. Itu baru kita mendefinisikan tahu. Sekarang kita mau mendefinisikan tidak tahu. Tadi kita mendefinisikan tahu. Sekarang kita mau mendefinisikan tidak tahu. Wal jahlu, tidak tahu itu, tasawwur syai'i, menggambarkan, membayangkan, mempersepsikan sesuatu, ai idrakuhu, mengetahui sesuatu, ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', bertentangan dengan fakta empiriknya. Itu namanya tidak tahu. Jadi pengetahuan kita tentang sesuatu itu berbeda dengan fakta empiriknya. Contohnya apa? Kaidrakil falasifati, seperti pengetahuan para filosof. Annal alama, sesungguhnya alam. Alam itu apa? Wa huwa ma siwallahi ta'ala, segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Pengetahuan para filosof bahwa alam ini qadim, sudah ada dahulu, disebut oleh Al-Haramain, Imamul Haramain, itu namanya tidak tahu. Jadi pengetahuan filosof bahwa alam ini qadim itu dianggap sebagai tidak tahu. Karena alam ini hadis, yang qadim itu hanya Allah. Yang qadim itu Allah. Kalau di kitab lain disebutkan al-jahlu itu intifa'ul ilmi bil maksudi, tidak adanya pengetahuan mengenai sesuatu yang dimaksudkan, itu tidak tahu. Wa ba'duhum wasafa hadzal jahla bil murakkabi, sebagian para ulama menyebut tidak tahu di dalam definisi yang tadi sebagai al-jahlul murakkab, ketidaktahuan ganda. Jadi pengetahuan filosof bahwa Allah itu qadim disebut tidak tahu, dan ketidaktahuannya itu disebut ketidaktahuan ganda. Kenapa disebut tidak tahunya ganda, tidak tahunya kuadrat? Karena dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak tahu terhadap apa yang dia tahu itu. Yang dia ketahui itu tidak dia ketahui. Itu jahlun bil mudrak namanya. Itu makanya disebut dengan jahl murakkab. Jahl murakkab. Sok-sokan mengaku dirinya tahu padahal dia tidak tahu. Wa ja'alal basita, sebagian ulama menjadikan ketidaktahuan al-basit, jadi tidak tahu itu ada dua. Ada al-jahlul al-murakkab, yang kedua al-jahlul basit. Tidak tahu basit itu adamul ilmi, wa ja'alal basita adamal ilmi bisyai'i. Tidak tahu tentang sesuatu. Bagaimana hukumnya ini? Gelap kan? Tidak tahu. Nah, ketidaktahuan dia itu namanya al-jahlul basit. Bagaimana hukumnya meminum khamr? Dia menjawab tidak tahu. Itu al-jahlul basit. Tapi kalau dia menjawab bagaimana hukumnya meminum khamr boleh, maka dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, dan dia
tidak tahu terhadap apa yang dia hukumi itu. Jadi ketidaktahuannya menjadi double ya. Kebanyakan orang itu al-jahlul murakkab itu, orang yang sok tahu. Lebih baik orang awam sama sekali menjawab tidak tahu. Ka'adami ilmina bima tahtal aradina, seperti ketidaktahuan kita terhadap apa yang ada di bawah bumi ini. Apa yang ada di dalam bumi ini kita nggak tahu. Wa bima fi butunil bihari, dan ketidaktahuan kita terhadap apa yang ada di dasar laut. Itu kan gelap sama sekali, nggak tahu. Adamul ilmi bisyai, tidak tahu sama sekali. Itu al-jahlul basir. Wa ala ma dzakarahul musannifu la yusamma hadza jahlan. Kalau menurut definisi yang disebutkan oleh para ulama, oleh musannif, bahwa tidak tahu itu tasarrufus syai'i ala khilafi ma huwa bihi, maka al-jahlul basit itu la yusamma hadza jahlan, adamul ilmi bisyai' itu tidak bisa disebut tidak tahu. Ini baru kita menjelaskan mengenai tidak tahu. Ini bisa difahami gak ya? Kayaknya agak berat ini kok kita malam ini berbicara mengenai tahu dan tidak tahu. Padahal tidak tahu itu sebenarnya kita sudah tahu. Tapi karena didefinisikan menjadi problem tuh. Kadang ulama-ulama dahulu itu suka mendefinisikan sesuatu yang tak perlu didefinisikan. Misalnya Allah menyatakan di dalam Quran, kalau sudah masuk waktu fajar, kan kita tidak diperbolehkan untuk makan, untuk minum. Lalu nanti para ulama mendefinisikan makan itu apa. Lalu didefinisikan makan itu adalah wusulul ain ilal jauf, masuknya benda ke dalam lubang. Akhirnya, kalau memasukkan tangan jari-jari ke kuping, itu namanya makan atau tidak? Padahal makan itu kan tak perlu didefinisikan. Begitu didefinisikan bahwa makan itu memasukkan benda ke dalam lubang, itu namanya makan. Maka lubang itu apa? Dihitung jumlah lubang manusia. Padahal makan itu kan lewat mulut aja. Nah, tapi muncul pertanyaan, sudah dijawab oleh ulama dahulu. Kalau makannya lewat pori-pori bagaimana? Misalnya diinfus, itu masuk ke dalam kategori makan atau tidak? Karena makan yang konvensional itu kan hanya lewat mulut. Ada orang di siang bulan Ramadan, mulutnya tertutup, tapi dia diinfus. Itu kategori makan atau enggak? Itu perlu pembahasan sendiri. Jadi makan itu sebenarnya sudah kita ketahui begitu didefinisikan menjadi problem. Wal ilmu, sedikit lagi ya. Wal ilmu ad-daruriyu, ilmu manusia ini kan ada yang disebut dengan daruri, ada yang disebut dengan muktasab. Wal ilmu ad-daruriyu, ilmu daruri adalah ma la yaqa'u an-nazarin wastidlalin. Ilmu daruri itu adalah ilmu la yaqa'u, yang tidak lahir, tidak terjadi, tidak muncul, an-nadharin, dari proses penalaran, wastidlalin, dan proses istidlal, pencarian dalil. Kala ilmil waqi'i bi ihdal hawasi, seperti pengetahuan yang terjadi, yang muncul dari bi ihdal hawasil khamsi,
salah satu dari panca indera yang 5. Itu ilmu daruri itu. Bi'ihdal hawasil khamsi adz-dzahirat, yang tampak. Wahiyya as-sam'u, pendengaran, wal basaru, penglihatan, wal lamsu, sentuhan, wasyammu, penciuman, wadzauku, pencicipan. Fa innahu yahsulu bimujarradil ihsasi biha min ghairi nadharin wastidlalin. Itu cukup hanya dengan merasakan saja dengan panca indera itu, tanpa menggunakan nalar, tanpa menggunakan istidlal. Kita sudah tahu melalui mata yang kita pakai bahwa itu warnanya merah. Melalui pendengaran yang kita dengar, telinga kita, bahwa volume suaranya tinggi. Melalui sentuhan kita tahu, melalui penciuman kita tahu, dirasakan kita tahu. Itu namanya al-ilmu adz-dzaruri, pengetahuan yang diperoleh dan tidak bisa ditolak, diperoleh tanpa menggunakan nalar. Itu ilmu daruri, seperti pengetahuan kita yang diperoleh melalui aktivitas panca indera kita, pendengaran, penglihatan, sentuhan, penciuman, pencicipan misalnya. Itu ilmu daruri. Sebenarnya ada juga yang disebut dengan ilmu daruri, yaitu pengetahuan kita tidak diperoleh dari proses nalar, tidak diperoleh dari proses istidlal, juga tidak melalui proses panca indera, tapi bibadihatil akli, dengan menggunakan akal sehat saja. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti hitam dan putih, la yajtami'ani fi mahallin wahid. Tidak, hitam dan putih tidak bisa berkumpul di satu tempat. Itu tidak usah menggunakan panca indera. Wal ilma bi anna syai'a la yakunu mawjudan ma'duman. Kita tidak bisa berkata bahwa sesuatu ini ada dan tiada dalam waktu bersamaan. Tidak berkumpulnya ada dan tiada dalam waktu bersamaan itu menggunakan badihatul akal, akal sehat saja. Atau tidak bisa berkumpulnya bukan ada dan bukan tidak ada. Itu kan nggak bisa berkumpul juga. Nah, pengetahuan yang menggunakan akal sehat itu juga termasuk dengan al-ilmu adz-dzaruri namanya. Nah, manusia tidak bisa menolak pengetahuan melalui proses itu. Atau pengetahuan daruri itu pengetahuan yang diperoleh dari berita yang sangat populer. Misalnya ada orang di ujung pedalaman Papua sana, tidak pernah ketemu dengan Gus Dur, tidak pernah melihat Gus Dur. Tapi berita itu cukup populer bahwa Gus Dur itu ada. Nah, ala ilmu biwujudi Gus Dur, tahu tentang adanya Gus Dur melalui berita mutawatir itu juga al ilmu ad-daruri namanya. Kayak umat Islam tahu ada Nabi Muhammad padahal tidak pernah ketemu dengan Nabi. Itu juga al ilmu ad-daruri yang diperoleh dengan bitawatur. Kita tahu ada Baghdad, kita tahu ada Amerika, kita tahu ada Jerman, tapi tidak pernah ke sana. Tapi berita itu mutawatir bahwa Jerman itu ada, Amerika itu ada. Kita tahu ada Ka'bah misalnya, tapi kita nggak pernah ke sana. Itu mutawatir, itu juga disebut dengan al-ilmu adz-dzaruri, pengetahuan yang diperoleh
melalui daruri. La yaqdirul insanu ala daf'iha an nafsihi. Kita tidak bisa menyangkalnya, karena itu menggedor-gedor diri kita sehingga kita menjadi tahu secara otomatis. Udah jam 9 lewat ya. Yang berikutnya kita akan membahas minggu depan insyaallah wa ammal ilmu al-muktasabu, pengetahuan yang diperoleh melalui proses usaha, gampangannya begitu. Agak berat malam ini karena usul fikih memang basisnya, fondasinya adalah rasionalisme ya. Jadi rasionalisme di dalam studi Islam itu adalah usulul fikih itu. Ini 7 abad yang lalu para ulama sudah bicara mengenai ilmu-ilmu yang rasional. Tidak tahu dibahas, tahu itu dibahas, sah itu apa, batal itu apa. Apa bedanya fikih dengan ilmu? Nanti kalau kita baca kitab usul fikih yang lebih dalam lagi, itu akan lebih rumit lagi ya. Nah, tapi pelan-pelan, mudah-mudahan penjelasan saya tadi itu bisa difahami, walaupun bisa direnungkan sambil minum kopi ya, karena ini membutuhkan renungan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa dimengerti, bisa berguna untuk penjelasan-penjelasan berikutnya. Ini kita selesai mendefinisikan fikih, al-fiqhu wa al-ilmu, lalu dibedakan fikih dengan ilmu apa bedanya, lalu ilmu itu apa, lalu ilmu itu ada berapa, ada ilmu daruri, ada ilmu muktasab. Ilmu daruri sudah kita jelaskan, ilmu yang kehadirannya tidak bisa kita sangkal, tidak bisa kita tolak. Minggu depan kita bisa menjelaskan mengenai al-ilmul muktasab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.